Gereja Tuhan adalah gereja yang menaati dan mengikuti hukum Tuhan. Gereja ini memiliki janji yang pasti untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal karena mereka menaati hukum Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi, hari ini marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul, "Mari kita mengikuti hukum Tuhan," agar kita dapat sepenuhnya menaati hukum Tuhan, daripada mengikuti generasi yang tidak memiliki hukum Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua akan menjadi umat sorgawi di zaman ini, yang sepenuhnya mematuhi ajaran dan petunjuk Alkitab dan para nabi. Hari ini, mari kita lihat beberapa firman Alkitab mengenai kasus di mana orang menerima berkat karena menaati hukum Tuhan, dan kasus di mana orang menerima hukuman dari Tuhan karena tidak menaati hukum Tuhan. Ada hukum universal di alam semesta, ada hukum sorgawi di sorga, dan ada hukum duniawi di bumi ini. Demikianlah, bagi kita, umat sorgawi, Tuhan telah menetapkan hukum sorgawi untuk memberi kita keselamatan. Jika kita menyimpang dari hukum atau gagal menurutinya, kita pasti akan melakukan kebodohan karena tidak dapat menemukan jalan menuju kerajaan sorga yang kekal. Mari kita selidiki hal ini melalui perkataan Yeremia pasal 9, bahwa Tuhan telah menetapkan hukum dan peraturan keselamatan bagi kita. Mari kita lihat ajaran Yeremia pasal 9 ayat 12. Pasal 9 ayat 12. Siapakah orang yang begitu bijaksana, sehingga ia dapat mengerti hal ini, orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan, apa yang telah mereka tinggalkan? Mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya, aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Membaca Yeremia pasal 9 saja sudah cukup untuk mengungkapkan betapa kerasnya malapetaka dan hukuman yang akan menimpa mereka yang tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengeluarkan peringatan keras tentang akibatnya. Namun, saat ini, banyak gereja di dunia yang sama sekali tidak mempedulikan perjanjian, ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan. Tidak diragukan lagi, di sorga, ada perjanjian dan hukum yang ditetapkan secara khusus untuk keselamatan kita. Pikirkan tentang apa yang tertulis dalam Yeremia pasal 9. Tuhan berkata, mereka telah meninggalkan hukumku, yang kuserah kepada mereka, mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Mari kita lihat beberapa contoh dalam perjanjian lama. Mari kita beralih ke 2 Tawarikh pasal 12. 2 Tawarikh pasal 12 ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan, ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, apa yang Rehabeam lakukan? Dia tidak mengikuti hukum dan perintah Tuhan, tetapi kerajaan itu tetap makmur dan memiliki banyak tentara. Setelah kerajaan tumbuh menjadi kekuatan yang tak tertandingi yang tidak dapat dilawan oleh negara-negara di sekitarnya, Raja Rehabeam, putra Raja Salomo, meninggalkan hukum Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Setelah melihat raja melakukan hal itu, rakyat pun meniru tindakannya. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan.
Setelah mereka meninggalkan hukum Tuhan, peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi. Ayat 3. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku." Dalam pasal 12 ayat 1, tertulis bahwa dia dan seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Namun, dalam ayat 5, bagaimana Tuhan menjelaskan situasi ini melalui Nabi? Tuhan berkata, "Kamu telah meninggalkan aku." Dengan kata lain, meninggalkan hukum Tuhan berarti meninggalkan firman Tuhan. Lebih jauh lagi, meninggalkan firman Tuhan berarti meninggalkan siapa? Ini adalah tindakan meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat 5. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Seperti yang tertulis, ketika orang-orang meninggalkan hukum Tuhan, kesulitan, kesusahan, dan bencana pasti akan mengikutinya. Hal ini telah ditetapkan bagi umat Tuhan. Saat ini, semua anggota keluarga dalam kebenaran yang sedang berjalan menuju keselamatan dengan pengharapan akan sorga, harus bertanya pada diri sendiri, apakah ada bagian dari firman Tuhan yang saya abaikan? Adakah hal-hal yang saya salah lakukan? Jika kalian memperbaiki hal-hal tersebut, Tuhan akan segera memberkati kalian. Ini adalah janji Tuhan kita, janji yang berbeda dengan janji yang dibuat oleh manusia. Mari kita lihat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Mari kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 7. "Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam." Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku." Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Mengapa Tuhan menetapkan peraturan persepuluhan? Pada akhirnya, Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan selalu memberikan perintahnya kepada kita dengan tujuan ini, bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak memerintah kita dengan mengatakan, "Lakukan ini," atau "Lakukan itu," demi kepentingannya sendiri. Tuhan ingin memberkati kita. Mari kita beralih ke Keluaran pasal 20 ayat 8. "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Mari kita beralih ke ayat 11 untuk memeriksa hari Sabat. "Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Semuanya, bukankah Tuhan menetapkan peraturan persepuluhan untuk melimpahkan berkat kepada kita? Juga,
Seperti yang dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 20, bukankah hari Sabat adalah ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk memberi kita berkat? Beberapa orang meninggalkan hukum Tuhan. Beberapa orang dengan mudah melanggarnya, dan tidak menganggapnya sebagai hal yang penting. Namun demikian, hal ini pasti akan membawa akibat. Bagi sebuah negara, hal ini dapat berakibat buruk, dan bagi sebuah keluarga, hal ini dapat menimbulkan kesulitan besar. Hasil yang mengerikan tidak bisa dihindari. Alasannya dinyatakan dalam 2 Tawarikh pasal 12 ayat 1. Ketika mereka meninggalkan hukum Tuhan, Tuhan berkata bahwa bukan hukum yang mereka tinggalkan, melainkan Tuhan. Sederhananya, mereka akhirnya menolak tangan perlindungan Tuhan dan tangan berkat-Nya. Akibatnya, kerajaan ini menjadi target penyerangan dari negara lain dan rakyatnya menjadi budak dan tawanan di negeri-negeri asing tersebut. Mereka hidup dalam perbudakan sampai mati. Hal ini dapat dipahami dan dibuktikan melalui sejarah yang terdapat dalam 1 dan 2 Raja-Raja serta 1 dan 2 Tawarikh. Ketika melihat kembali sejarah Korea, pernahkah kalian mendengar bahwa seorang putra mahkota yang akan mewarisi tahta kerajaan harus mengikuti pendidikan yang ketat? Di antara banyak mata pelajaran yang mereka pelajari, sejarah sangat ditekankan. Hal ini karena sejarah memberikan pencerahan tentang kebijaksanaan hidup yang tidak kita alami secara langsung, dan memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai yang diperoleh melalui kisah-kisah orang lain. Menurut Roma pasal 15, segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini, melalui kisah Rehoboam yang ditulis dalam 2 Tawarikh pasal 12, kita dapat memahami sepenuhnya betapa kita harus menghargai hukum Tuhan. Ketika mereka meninggalkan hukum Tuhan, Tuhan berkata, "Kamu telah meninggalkan Aku." Karena itu, bahkan ketika Sisak, Raja Mesir, menyerang Israel, tidak ada perlindungan dari Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan Israel, maka mereka akhirnya ditaklukkan dan diperbudak oleh Mesir. Banyak orang kehilangan nyawanya, yang mengakibatkan hasil yang menyedihkan. Mari kita lihat ayat 14. Dalam ayat 14, tertulis, "Ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari Tuhan." Dia meninggalkan hukum dan hatinya berpaling dari Tuhan, maka Alkitab mencatat, ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 15. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Terjadi perang terus-menerus di antara mereka. Ketika kita beralih ke pasal 13 ayat 10, kita dapat melihat adegan di mana Abia, Raja Yehuda Selatan, berbicara kepada Yerobeam, Raja Israel Utara, ketika mereka terlibat dalam peperangan satu sama lain. Mari kita lanjutkan ke pasal 13. Mari kita lihat pasal 13 ayat 10. Dalam ayat 10, tertulis, "Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan, Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya." Dengan kata lain, dia berkata, "Israel Utara, bukankah kamu telah meninggalkan Tuhan? Tapi kami mematuhi hukum Tuhan dengan cara ini." Ayat 12. "Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan,
Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Pada waktu itu, pecah perang antara Yehuda Selatan dan Israel Utara. Raja Israel adalah Yerobeam, dan Raja Yehuda adalah Abia. Abia adalah anak Rehabeam. Mari kita lanjutkan dengan ayat 15. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Mengapa mereka dikalahkan? Yehuda Selatan telah mengingatkan dan menasihati Israel Utara, dengan mengatakan, kami selalu berpegang pada perintah Tuhan tetapi kamu tidak berpegang pada hukumnya. Jangan berpaling dari Tuhan atau meninggalkannya tetapi datanglah kepada Tuhan secara langsung. Mari kita lanjutkan dengan ayat 16. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh, berapa banyak yang terbunuh? 500.000 orang pilihan. 500.000 orang terbunuh. Semuanya, bahkan 10.000 adalah angka yang signifikan. Dalam peperangan antara Abia, Raja Yehuda Selatan, dan Yerobeam, Raja Israel Utara, ada 500.000 orang yang tewas di antara orang-orang Israel yang cakap. Apa yang melatar belakangi peristiwa ini adalah Raja Abia dari Yehuda, yang menaati perintah Tuhan, dan Raja Yerobeam dari Israel, yang tidak menaati perintah Tuhan, melainkan memperlakukan perintah itu dengan lalai dan hina. Pada akhirnya, perbedaan antara pemenang dan pecundang adalah apakah mereka menaati perintah Tuhan atau tidak. Perbedaan ini menyebabkan tewasnya 500.000 orang. Kita dapat terus melihat pelajaran ini dalam 2 Tawarikh pasal 12 dan 13. Dengan demikian, perang jasmani ini merupakan bayangan yang menubuatkan peperangan rohani besar yang akan terjadi. Pertempuran tersebut akan terjadi antara Tuhan dan setan dan para pengikutnya yang bukan umat Tuhan. Dalam pertempuran ini juga, Tuhan menekankan pentingnya perintah Tuhan. Mari kita lihat Wahyu pasal 12. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu pasal 12 ayat 13. Wahyu pasal 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti apa? Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Bahkan jika naga itu berdiri di atas sesuatu yang lebih besar dari pantai laut, dapatkah dia mengalahkan mereka yang menuruti perintah Tuhan? Dalam seluruh ajaran para nabi di masa lalu dan semua ajaran di dalam Alkitab, Tuhan selalu menyertai mereka yang menaati perintahnya dan memberikan kemuliaan kemenangan kepada mereka. Sepanjang sejarah, ada orang-orang yang menaati perintah Tuhan, dan ada juga yang tidak. Dalam peperangan terakhir yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12, ada sisa keturunan perempuan itu yang menaati perintah Tuhan dan pengikut iblis yang tidak menaati perintah Tuhan. Meskipun pengikut setan mungkin memiliki jumlah yang tak terhitung banyaknya seperti pasir di tepi pantai,
Namun hal ini tidak ada artinya. Bukankah begitu? Tuhan menganggap bumi ini sangat kecil seperti setetes air dalam timba. Silakan lihat bintang-bintang di alam semesta dan renungkan alam semesta yang tak terbatas. Tuhan, yang mengatur dunia ini, selalu menyertai mereka yang taat dan sungguh-sungguh mengikuti perintahnya dengan penuh kasih karunia. Tuhan meyakinkan kita tentang hal ini melalui firman dalam 2 Tawarikh pasal 12 dan 13 dan Wahyu pasal 12, ayat 13. Melalui bagian-bagian ini, Tuhan berulang kali menegaskan kebenaran ini kepada kita. Mari kita beralih ke Ulangan pasal 8. Dalam setiap peperangan rohani, kita harus selalu mengikuti hukum Tuhan dan berjalan bersamanya sesuai dengan kehendak dan ajarannya. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan terus-menerus memberikan kemuliaan kemenangan rohani kepada umat-Nya yang setia hidup di bawah tuntunannya. Mari kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 1. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 1, tertulis, "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Tuhan memberikan perintah, peraturan, dan hukumnya kepada bangsa Israel ketika mereka tinggal di padang gurun. Katanya, Dia bermaksud mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Mari kita lihat ayat 3. "Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Mari kita lihat ayat 4. "Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau, apa yang harus kita lakukan? Berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ketika kita menjalankan ajarannya, Tuhan pada akhirnya akan melimpahkan berkat kepada kita." Mari kita beralih ke ayat 16. Dalam ayat 16, tertulis, "Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya." Di balik segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan perintahkan kepada kita, selalu ada kehendak Tuhan yang mendalam untuk memberkati kita. Namun, jika kita tidak menyadari berkat di baliknya dan tidak menaati firman Tuhan, kita pasti akan kehilangan berkat tersebut. Bukankah kita harus menyadari hal ini? Sebagai anak-anak sorgawi, kita harus selalu mengikuti ajaran Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita atau apapun yang Tuhan katakan kepada kita. Mari kita lihat Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1. "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Semuanya, apakah kalian percaya firman ini? Kalian sedang menghadiri gereja terbaik di dunia. Kalian boleh berbangga hati dengan hal ini. Mengapa demikian? Siapakah yang membuat janji ini? Tuhan kitalah yang membuat janji ini. Meskipun perkataan manusia tidak selalu menjadi kenyataan, janji yang dibuat oleh Tuhan pasti akan digenapi.
Ada tertulis bahwa Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dari semua bangsa di bumi. Namun, ada satu syarat, mengikuti firman Tuhan. Jika kita sepenuhnya menaati Tuhan, dan dengan baik mengikuti perintahnya, kita pasti akan menerima hasil seperti itu. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Berkat akan melimpah, mengikuti kita dimanapun dan kita akan merasa kewalahan karena kelimpahan berkat yang kita terima. Saya meminta Anda untuk mengingat hal ini dan memiliki kebanggaan serta rasa harga diri yang lebih besar lagi. Saat ini, ada banyak gereja di sekitar kita yang hanya mempertahankan penampilan gereja. Meskipun mereka menyatakan dengan mulut mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan, mereka tetap tidak mengetahui apa itu ketetapan, perintah, dan hukum Tuhan. Sebaliknya, mereka menggunakan alasan yang menipu, Anda hanya perlu percaya, sambil mengacuhkan dan mengabaikan semua ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan. Namun, seperti firman dalam Ulangan pasal 8 dan pasal 28, Yeremia pasal 11, pasal 16, dan pasal 44, dan di seluruh Alkitab, mereka yang meremehkan dan mengabaikan hukum dan peraturan Tuhan, selalu menghadapi hukuman, malapetaka, dan kutukan, tanpa memandang usia. Apalagi, mereka secara konsisten mengalami kekalahan dalam perjuangannya. Hari ini, marilah kita menjadi seperti Abia, Raja Yehuda. Apakah alasan utama dia bisa mengalahkan 500.000 musuh? Dia berkata, karena kita menaati perintah Tuhan, maka kita ditetapkan untuk menang dalam pertempuran ini. Dengarlah, hai orang-orang Israel Utara. Jangan melawan Tuhan atau berperang melawan Dia karena engkau tidak akan menang. Maksudnya, mereka tidak boleh berpuas diri karena mereka memiliki pasukan yang sangat besar. Dengan kata lain, mereka tidak boleh membanggakan jumlah orang. Dengan iman, Abia berkata, Tuhan pasti menyertai kita. Musuh-musuhnya merancang strateginya sendiri. Mereka mengirim pasukan ke belakang, menempatkan penyergapan di belakang pasukannya. Namun, Tuhan tidak memberi mereka kemenangan. Dengan melihat peristiwa bersejarah ini, tidakkah kita dapat menegaskan kembali bahwa ada Dia yang menuntun setiap zaman dan sejarah? Sekali lagi kita dapat memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang menuntunnya. Kerajaan sorga sudah dekat. Ketika kerajaan sorga semakin mendekat, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita semakin setia pada perintah Tuhan, atau apakah kita mengabaikan perintah Tuhan? Marilah kita merenungkan diri kita sendiri dan mengikuti ajaran kudus Bapa dan Ibu Sorgawi sampai akhir, sehingga kita semua dapat menjadi anggota keluarga Sion yang murah hati yang mengajarkan hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan kepada semua orang. Dengan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.